Lovers, aku Salma Arsanti. Kali ini aku lagi ada di Belova Skin and Beauty Center. Ini 10 alasan kenapa aku memilih di sini. Alasan pertama, tempat yang strategis dan parkiran yang luas. Alasan kedua, ruang tunggu yang cozy, bersih, dan pastinya Instagramable. Alasan yang ketiga, staff yang friendly dan pastinya profesional. Alasan yang keempat, dokter yang ramah dan sudah pasti qualified. Hai dok! Alasan yang kelima, musola yang nyaman dan bersih. Alasan keenam, ruang treatment yang aman dan nyaman. Alasan ketujuh, terdapat ruang VIP. Alasan yang kedelapan, Belova menggunakan peralatan canggih serta bersertifikat. Dan tentunya, Belova menggunakan produk yang bersertifikasi halal. Alasan ke-9, terdapat ruang laktasi. Alasan ke-10, affordable price. So guys, itulah 10 alasan kenapa aku memilih Belova Skin and Beauty Center. See you, bye-bye. Belova, be love, be loving.
Selamat datang di Belova Skin and Beauty Center. Baik, terima kasih. Halo para peserta webinar siang hari ini, apakah suara saya bisa didengar? Apakah sudah jelas suara saya? Kalau sudah, coba di chat di kolom komentar ya. Jelas begitu kalau kedengaran suara saya. Oke, ya jelas. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi webinar pada siang hari ini. Webinar siang hari ini kita akan mengangkat tema Find Your Way to Healthier Skin and Life bersama dengan pembicara kita yaitu Dr. Andika Putri Perdana. Apa kabar Bapak Ibu, Mas, Mbak semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Dan bagi yang berpuasa kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan segera memulai sesi kita pada siang hari ini. Namun sebelum itu, sebelum saya akan memperkenalkan pembicara dan mempersilahkan untuk sesi, berhubung kita sesi siang hari ini disponsori dan didukung oleh Belova Skin and Beauty Center, saya ingin menyampaikan sedikit pesan sponsor terlebih dahulu ya. Baik, untuk para peserta webinar di siang hari ini, Belova Skin and Beauty Center membuka special offer di bulan Ramadan, yaitu diskon 5% untuk seluruh produk dan treatment, bahkan juga ada diskon up to 20% untuk produk dan treatment yang menggunakan voucher. Untuk informasi soal voucher bisa menghubungi nomor yang ada di screen di 0851 009 0139. Juga ada Ramadan Sale untuk produk lip cream dari Belova, yaitu diskon 50% untuk pembelian kedua ya, dengan harga satu lip creamnya 69.500. Apabila Bapak Ibu membeli 2 produk akan mendapatkan diskon 50% di produk kedua. Dan berikutnya, Belova akan segera memperkenalkan produk barunya pada bulan Ramadan ini, yaitu Belova Bakuchiol and Niacinamide Serum. Nah, nanti untuk info lebih jelas tentang Bakuchiol dan Niacinamide Serum ini dapat Bapak Ibu lihat di Instagram Belova ya, @belovaskin. Nah, ini sekaligus nih, bagi yang belum follow Instagramnya Belova, silakan di follow. @belovaskin ya, bisa di searching di Instagramnya. Nanti dengan memfollow Belovaskin akan mendapatkan info-info terbaru terkait tidak hanya soal seputar produk dan perawatan di Belova, tapi juga ada hal-hal edukatif dan informatif lainnya yang akan di-share tentang kesehatan kulit, tentang kecantikan, dan lain sebagainya. Sehingga sayang untuk dilewati. Baik, tidak berlama-lama, kita akan segera masuk ke sesi webinar kita pada siang hari ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan pembicara kita. Kita cek dulu nih sound-nya, Dr. Andika. Apakah sudah bergabung sama kita? Kalau bergabung silakan sampaikan salamnya, Dok. Halo, Assalamualaikum. Sudah bergabung. Oke. Baik, terima kasih Dr. Andika. Nah, itu tadi Dr. Andika sudah menyapa kita. Saya akan memperkenalkan profil singkat dari pembicara kita pada siang hari ini. Jadi pembicara kita adalah Dr. Andika Putri Perdana. Beliau adalah founder dari Belova Skin and Beauty Center.
Untuk pendidikan beliau setelah lulus dari profesi dokter dari UNS, beliau kemudian merintis usaha di bidang skincare dari tahun 2010. Pada saat itu masih menggunakan brand Annabelle Skincare. Lalu di 10 tahun berikutnya, di tahun 2020, Annabelle dilakukan rebrand menjadi Belova Skin and Beauty Center. Selain menekuni bisnis di bidang kecantikan dan wellness bisnis, beliau juga terus mengasah keahliannya di bidang advanced aesthetic dan sudah memperoleh berbagai macam certified di bidang advanced aesthetic seperti silhouette thread, kemudian botulinum toxin, derma filler, dan lain-lain. Dan saat ini Dr. Andika sedang menempuh pendidikan di bidang anti-aging di Universitas Udayana Denpasar, Bali. Nah, kita tidak berlama-lama dan Dr. Andika juga sudah siap. Maka berikutnya waktu dan tempat saya persilakan kepada Dr. Andika. Silakan, Dok. Mungkin waktunya 40 menit ya, Dok ya. Oke. Halo semuanya, terima kasih ya teman-teman sudah bergabung di webinar Belova kali ini. Nah, siang-siang kayak gini meskipun puasa, perut perih, tapi kita harus tetap semangat ya. Kita cari ilmu bersama-sama. Kali ini webinar kita membahas mengenai bagaimana kita mencari solusi yang tepat untuk menuju kulit yang sehat supaya hidup kita lebih menjadi berkualitas. Oke, saya akan share screen-nya ya. Oke. Sudah terlihat screen saya? Oke. Oke. Ya, kita mulai. Nah, ini beberapa pakar sudah mengungkapkan. Ini suara saya sudah jelas ya, tolong di chat ya. Coba. Oke, sudah oke. Ya, kita mulai dari pertama ya. Beberapa pakar di dunia seperti Howard Murat itu mengungkapkan bahwa healthy skin is a reflection of overall wellness. Juga ada dari Dr. Georgiana Donadio, dia mengungkapkan bahwa your skin is the fingerprints of what is going on inside your body, and all skin conditions, from psoriasis to acne to aging, are the manifestation of your body's internal needs, including its nutritional needs. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa kulit itu merupakan organ terluas bagi manusia ya. Nah, kalau dibentangkan, dia luas permukaannya bisa sampai 1,5 sampai 2 meter persegi. Karena begitu luasnya, maka kondisi tubuh yang tidak sehat ini akan mempengaruhi kesehatan kulit. Sehingga hanya dengan melihat tampilan kulit, kita bisa mengetahui kondisi kesehatan tubuh seseorang. Nah, sebelumnya kita harus tahu jenis kulit kita tuh apa aja. Ada yang mengkategorikan menjadi 5 jenis, ada juga yang 6 jenis. Di antaranya kulit normal, kulit kering, kulit berminyak, kemudian kulit sensitif, kulit berjerawat, dan juga kulit kombinasi. Gimana sih kalau kulit itu yang sehat itu seperti apa? Nah, kulit sehat itu identik dengan kulit yang normal. Dia tampak cerah, warnanya merata, tapi nggak harus putih ya, karena memang warna pigmen kulit manusia itu berbeda-beda. Kemudian juga harusnya juga tidak ada jerawat, dari teksturnya lembut, juga halus. Kemudian pori-porinya ini dia halus seharusnya ya. Nah, ini pori-porinya halus, jadi tidak ada yang namanya pori-pori besar yang nampak. Kemudian kadar minyak dan kadar airnya dia juga harus seimbang. Jadi dia akan tampak kencang, juga tidak keriput. Nah, dari tampilan kulit ini kita bisa tahu apa yang terjadi di tubuh kita. Satu, misalkan tentang kebutuhan cairan tubuh, gimana nih tercukupi atau tidak. Kemudian kalau kita pucat, kita biasanya mengalami anemia atau kurang darah. Juga misalkan kulit kita tampak nggak segar, bisa jadi kita stres karena kurang tidur, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau misalkan bagi beberapa penderita diabetes, biasanya ada tuh di
kulitnya ada seperti luka-luka gitu ya, karena memang terjadi gangguan sirkulasi darah. Oke, sorry ya. Jadi di beberapa area pada kulit yang tunggu. Udah. Nih ya, beberapa area itu pasti juga ada yang mengalami seperti kulit berminyak, kemudian juga di bagian T-zone itu di dahi, hidung, sama di dagu itu biasanya juga ada yang lebih kering atau lebih berminyak. Nah, kalau home care itu kita perlu misalkan cleansing product seperti facial wash, seperti toner ya. Itu ada sekarang banyak sekali nih, ada yang berbahan green tea, Centella asiatica, hyaluronic acid, aloe vera ya. Nah, kemudian kalau untuk toner itu digunakan supaya dia balance, karena tadi sabun facial wash itu bersifat basah, kita perlu menetralkan kembali supaya kembali ke keadaan normal pH kulit kita yaitu asam, maka perlu memakai toner. Untuk moisturizer juga sangat diperlukan untuk menjaga kelembapan kulit kita. Dan juga tidak kalah penting harus dipakai sunscreen atau sunblock untuk melindungi kita dari radiasi sinar UV. Bahkan sekarang yang lebih serem itu adalah radiasi dari blue light yang terdapat pada gadget ya, kayak kita laptop, juga PC, smartphone, tablet, semua itu ada blue light-nya. Nah, sekarang kita bahas nih dry skin, kulit kering. Kayak sekarang nih musim-musim pancaroba gini banyak sekali yang mengalami namanya dry skin. Jadi dry skin ini biasanya lebih mengena pada usia tua ya, karena memang dry skin adalah salah satu tanda penuaan. Dia akan bertambahnya usia, kolagennya akan semakin berkurang. Makanya dia akan terjadi namanya kondisi kulit kering. Selain itu, teksturnya biasanya kasar dia dan juga bersisik. Nah, karena udaranya sekarang kan kering ya, jadi kalau kita sudah punya kulit macam dry skin, tambah sekarang kondisi udara seperti ini pasti tambah kerasa kering. Dan juga bila diraba itu akan terasa sangat kasar ya. Nah, untuk pori-porinya pasti sangat terlihat jelas dan besar-besar ya. Tapi ini sih kalau pori-pori tidak bisa dikecilin ya kalau sudah dry skin, tapi bisa untuk dikurangin lah gimana biar tidak semakin besar itu bisa gitu ya. Kemudian juga pasti akan tampak garis-garis wajah, karena juga tadi yang saya bilang bahwa seiring bertambahnya usia biasanya kita nanti tambah lama itu akan tambah habis ya, tapi seharusnya itu bisa dicegah apabila kita menerapkan pola hidup yang sehat. Nih ya, penyebabnya apa aja sih kalau kulit kita kok sampai kering tuh ya? Nah, ini satu, biasanya kita suka mandi air panas tuh lama-lama, pulang dari kerja capek, mandi air panas dalam jangka waktu yang lebih dari, ada tuh yang suka di kamar mandi sampai 30 menit lebih ya. Nah, itu malah bikin kulit menjadi semakin kering. Kemudian jadi paparan sinar UV yang sekarang kayaknya sudah berlubang nih, ozon kita semakin gede ya lubangnya. Makanya dia juga influence ke kulit kita juga semakin tinggi. Kita harus waspada juga. Kemudian juga konsumsi obat-obatan. Misalkan kalau sebelumnya orang itu berjerawat, memakai produk-produk anti jerawat, dia bisa lama-lama kulitnya menjadi kering ya.
seperti benzoyl peroxide, asam salisilat, itu bisa. Kemudian untuk yang mempunyai penyakit seperti dermatitis atopik ya, terus kemudian kayak tangannya tuh alergi sama apa itu kan jadi kering, itu juga bisa. Kemudian juga pada penderita diabetes mellitus itu juga biasanya kulitnya mengalami kekeringan. Terus gimana nih kita cara merawatnya ya? Nih, kita perlu juga nih memakai misalkan facial wash pembersih ya. Pembersih itu bisa dipakai dari bentuknya gel, krim, busa, foam ya. Ada juga yang namanya micellar water. Micellar water ini bagus dan cocok untuk kulit yang kering karena dia sangat ringan ya. Dan dia juga membersihkan kotoran, minyak, sisa make up juga tanpa membuat kadar minyak alami di wajah itu mengurang secara signifikan ya. Kemudian kalau memakai facial wash juga kita pilih yang hypoallergenic ya. Dan itu biasanya ada yang sekarang mengandung ceramide ya, ceramide. Kemudian juga dari bahan-bahan alami seperti lidah buaya itu sekarang banyak sekali diproduksi. Dan jangan memakai yang ada AHA-nya, jangan yang ada kayak salicylic acid, nanti tambah kering, apalagi dengan bahan-bahan yang alkohol tinggi. Kemudian untuk moisturizer ini juga sama, cari yang berbahan seperti hyaluronic acid, kemudian aloe vera, ceramide, ya pokoknya yang moisturizernya itu oil based. Sehingga dia dapat melembabkan sekaligus menahan kelembapan pada kulit. Sekarang yang lagi ini nih hyaluronic acid ya. Kalau nih ada hyaluronic acid ini, dia tuh bisa ngunci kelembapan dan juga menarik kelembapan air yang ada di udara. Kemudian dia dibawa tuh ke lapisan kulit teratas. Makanya sekarang lagi in banget nih yang mengandung hyaluronic acid. Kemudian ceramide. Ceramide ini banyak juga nih digemari karena dia adalah lipid. Lipid itu seperti lemak ya. Dia kalau normal di kulit itu ada sebenarnya di lapisan kulit atas dan dia berfungsi sebagai pelindung kulit. Nah, kemudian yang ketiga ada niacinamide. Nah, niacinamide ini fungsinya dia memperbaiki kerusakan lapisan kulit, juga mencegah kehilangan air pada kulit. Nah, dia juga bisa untuk menghilangkan garis-garis halus, kemudian meratakan warna pigmentasi yang tidak merata, ya. Dan kemudian ada lagi aloe vera. Ini juga baru ini aloe vera. Aloe vera itu dia melembabkan, juga melembutkan kulit tanpa menghilangkan minyak alami yang ada pada kulit. Nah, selanjutnya untuk kulit berminyak. Wah, ini sebenarnya kalau berminyaknya seperti ini cantik ya. Tapi kalau kita terlalu oil juga nggak nyaman sebenarnya sih. Nah, dia tuh akan tampak berkilau. Nah, pori-porinya terbuka. Ya, jadi kalau kita di bawah cahaya kayak mantul gitu, itu berarti kulit kita berminyak. Nah, terus kemudian kalau pori-porinya terbuka, dia akan rentan juga masuk beberapa kuman, kotoran, akhirnya nanti akan lama-lama akan menimbulkan jerawat, ya, jerawat dan juga komedo seperti itu. Nah, kelenjar sebasea pada kulit oily ini dia menghasilkan terlalu banyak sebum ya. Sebum itu minyak yang berfungsi melapisi kulit sama rambut. Nah, sehingga akan tampak berkilau. Nah, harusnya kalau ada kotoran yang nempel kulit, itu harus dibersihkan. Tapi karena kita terlalu berminyak, dia akan nempel kan, lama-lama dia menyumbat pori. Bahkan harusnya kalau ada kita, pasti kan ada, itu harusnya kan rontok sementara menyumbat pori-pori wajah. Akibatnya banyak masalah yang nanti ditimbulkan seperti jerawat ya, salah satunya. Nah, penyebabnya apa aja sih ini oily skin ya? Nah, biasanya anak remaja lebih punya wajah yang oily skin karena dia masih produksi sebumnya masih tinggi. Ada juga yang jerawatan ya, anak-anak muda sekarang, dan karena juga berganti-ganti skincare ya saya rasa ya. Kemudian perubahan cuaca.
perubahan cuaca, kalau misalkan seperti sekarang, kering, panas, itu juga akan merangsang loh, merangsang untuk produksi sebum yang berlebih, sehingga kadar minyaknya akan meningkat. Nah, kemudian kalau misalkan kita tujuannya itu biar nggak kering, juga malah kita kasih beberapa yang untuk biar minyak kita ada minyaknya, itu juga malah mengganggu ya, kayak produk-produk skincare yang terlalu oily itu juga nggak bagus juga. Nah, kemudian pori-porinya biasanya besar, ya. Karena kalau orang-orang yang berminyak itu, dia produksi minyak yang berlebih akan membuat diameter pori-porinya itu semakin meningkat, semakin besar. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa pori-pori besar tidak bisa dikecilkan ya, tapi bisa dicegah penumpukan kotorannya, ya. Juga bisa dicegah peningkatan sebumnya. Caranya gimana? Kita rutin melakukan eksfoliasi, pembersihan kulit, ya. Kemudian bisa juga karena salah nih tadi yang memilih produk untuk wajah. Nah, makanya kan kita harus tahu nih jenis kulit kita apa supaya kita nggak salah. Juga berlebihan nih kita merawat kulit, kayak kita eksfoliasi berlebihan itu juga nggak boleh sebenarnya, karena itu akan merangsang produksi sebum. Karena kalau kulit tubuh itu kan dia kan ada refleks ya, jadi kalau dari luar ada zat asing atau benda asing dikenai sesuatu, maka tubuh akan membuat perlawanan. Contohnya kalau misalkan kita tadi melakukan eksfoliasi penggigisan berlebihan, maka tubuh akan membuat sebum yang lebih banyak, malah justru akan membuat kulit kita semakin tampak oil. Kemudian tidak menggunakan pelembab itu juga ternyata salah, karena itu kalau kita kondisinya kulit kering tadi akan merangsang tubuh untuk menghasilkan lebih banyak sebum gitu ya. Dan juga beberapa gangguan hormon yang tidak seimbang ya. Biasanya disebabkan karena pola makan yang tidak benar, olahraga yang tidak teratur, penggunaan alat kontrasepsi, kemudian juga menstruasi yang tidak teratur, kehamilan dan juga menopause. Dan juga ini nih, kalau terlalu banyak kita mengkonsumsi gula ya, nah makanya kita tuh harus menjaga benar nih lifestyle kita, karena kalau makanan yang mengandung gula itu bisa menyebabkan peradangan pada tubuh sebenarnya, termasuk kulit kita. Makanya kulitnya menjadi lebih berminyak dan lebih berjerawat. Juga beberapa disebabkan oleh stres dan efek obat-obatan seperti antibiotik ya. Itu bisa. Kita sekarang ke home care nih. Home care untuk kulit berminyak, pakailah satu yang berbahan dasar asam salisilat. Nah, asam salisilat ini dia bagus untuk menjaga supaya minyaknya yang berlebih itu akan ditarik sama si asam salisilat ini ya. Kemudian ada benzoyl peroxide. Benzoyl peroxide juga bisa dia akan menetralkan kondisi kulit juga. Kemudian ada juga witch hazel extract, ini juga lagi in. Dia juga punya manfaat untuk seperti anti aging ya. Makanya banyak juga yang sekarang beralih dari benzoyl peroxide menggunakan witch hazel. Kemudian waktu penggunaannya kapan kita, kalau kulit kita minyaknya banyak nih, kita nggak boleh loh sering-sering cuci muka, sebaiknya tetap 2 kali sehari, karena kita harus tetap menjaga keseimbangan kelembapan kulit kita ya. Nah, untuk produknya ya, untuk produknya misalkan kita pakai kertas minyak, minyak itu sekarang banyak sekali ya dijual di pasaran. Nah, di kulit kita ditepuk-tepuk saja supaya tujuannya untuk mengurangi minyak saja. Kemudian juga kosmetik. Kosmetik carilah yang berbahan dasar oil free atau water based ya. Biasanya ada label non komedogeniknya. Kemudian juga seperti bedak itu pilihlah yang mengandung mineral, karena kalau yang mengandung mineral itu lebih aman ya untuk kulit-kulit yang berminyak. Nah, moisturizer ini seperti yang di pasaran ya, masih sama, pakai yang tidak terlalu berminyak ya. Jadi seperti yang mengandung AHA itu boleh ya, mengandung salisilik itu boleh ya.
Jangan-jangan yang seperti hyaluronic acid itu nggak cocok untuk yang kulit minyak. Kita kalau kondisinya minyaknya sampai menimbulkan sumbatan di kulit, itu nanti akan mengakibatkan jerawat juga. Jerawat ini dikenal sebagai acne vulgaris. Dia kondisi kulit sebenarnya jangka panjang yang diakibatkan karena ada ini minyak dan kotoran yang menyumbat pada folikel rambut, ya. Jadi kalau misalkan kita suka ini apa ya, tangan biasanya masuk apa yang pegang-pegang ke wajah, itu juga menyebabkan infeksi juga, membersihkan wajah, mencet-mencet komedo, itu sebenarnya nanti akan menimbulkan jerawat juga gitu. Nah, ini ya, kita kenali dulu nih tipe-tipe jerawat. Ini kalau kulit yang sehat tuh seperti ini nih. Nah, ini namanya folikel rambutnya. Nah, ini kalau kita terbuka pori-porinya ya. Nah, biasanya ada nih kotoran-kotoran yang menyumbat, ini seperti ini. Nanti lama-lama jadi blackhead komedo. Ini masih terbuka nih. Jadi kadang-kadang orang suka ngambilin sendiri ya pakai tangan ya. Sebenarnya nggak boleh. Kalau mau dibersihkan sebenarnya cukup pakai eksfoliasi yang ringan dengan cara gerakan memutar keluar itu udah cukup. Nah, lama-lama misalkan kita terlalu sering membersihkan, itu juga akan merangsang meningkatnya produksi sebum, ini sebumnya ya. Dan juga kita misalkan memakai make up berlebihan, ini akan nutup ini lama-lama. Akhirnya namanya jadi whitehead komedo. Nah, kemudian dia akan semakin besar, semakin meradang, namanya papul. Kalau sudah papul seperti ini masih bisa nih diinjeksi intralesi ya, diinjeksi jerawatnya nih biasanya supaya kempes, nanti dia dalam waktu 2 hari, 3 hari sudah lumayan. Tapi kalau dia sudah sampai ada nanahnya seperti ini, dia sudah menjadi bakteri, itu nggak boleh diinjeksi ya, karena akan menyebabkan infeksi pada kulit sebenarnya. Nah, untuk treatmentnya itu apa yang bisa dilakukan? Ya, pertama menggunakan produk yang sesuai dengan kondisi aknenya. Kita harus tahu nih kondisi akne kita. Bisa juga dikonsultasikan dengan dokter ya. Kemudian menggunakan pembersih wajah dengan scrubnya yang lembut, tidak boleh yang butiran besar. Karena kalau butiran besar jerawat sehingga akan terjadi infeksi. Kemudian juga menggunakan produk skincare yang tidak menimbulkan komedo ya, non komedogenic produk itu banyak sekali dan biasanya sudah ada di labelnya ya. Jadi nanti bisa dibaca kalau kalian teman-teman itu membeli di drugstore misalnya juga pasti ada tertera. Dan tidak kalah penting harus diperbaiki juga lifestyle-nya. Kemudian kalau misalkan kita kebingungan, kita konsultasikan kepada profesional. Biasanya nanti seperti saya sebagai dokter akan menyarankan melakukan chemical peeling yang khusus untuk acne ya, seperti dengan apa? AHA atau BHA. Kemudian juga bisa light treatment. Light treatment itu biasanya pakai IPL anti acne, bisa laser juga ada, laser diode namanya, itu untuk mengurangi produksi sebum. Nah, kalau yang injeksi intralesi ini disuntik ya, namanya disuntik, itu bisa dilakukan asal apa nanahnya tidak serem ya, tidak sampai luka. Kalau sudah luka kita nggak bisa melakukan seperti injeksi acne. Nah, untuk home care-nya nih, pertama kita pakai jerawat ya, dan juga dia sebagai anti iritasi, anti inflamasi. Keuntungannya apa? Ini bisa mencerahkan kulit wajah ya, dan juga menstimulasi kolagen kulit. Nah, sekarang jadi new star ya niacinamide ini karena banyak sekali manfaatnya. Yang kedua apa? Ada benzoyl peroxide. Benzoyl peroxide ini dari dulu dipakai, sering sekali dipakai untuk mengobati jerawat, andalan para dokter-dokter ya biasanya. Nah, tapi namanya benzoyl peroxide ini kalau terlalu lama juga nggak baik karena dia akan menyebabkan iritasi pada kulit. Kemudian ada retinol. Retinol ini kalau orang bilang ya gold standar pengobatan jerawat karena dia bisa menstimulasi pergantian sel kulit. Nah, makanya dia akan membersihkan wajah dari sel kulit mati. Juga bisa mengurangi kerutan-kerutan halus di wajah.
Cuman retinol ini banyak sekali ditemukan efek samping. Jadi sudah mulai beralih pada retinol-like. Retinol-like itu ya contohnya bakuchiol, itu seperti itu. Jadi lebih ke yang alami. Kemudian ada lagi asam salisilat. Nah, asam salisilat ini akan menyingkirkan kotoran dan minyak yang ada di wajah kita. Ya, jadi dia akan membuat efek eksfoliasi sehingga warna kulit di wajah kita yang tidak merata itu bisa dibuat halus, tampak halus ya oleh si asam salisilat ini. Dan juga bisa menghilangkan bekas-bekas luka pada kulit wajah ya. Nah, biasanya kalau kita tadi berminyak, kemudian berjerawat, kemudian kita memakai produk-produk yang terlalu agresif, yang terlalu membuat kering, nanti lama-lama kulit kita akan menjadi sensitif ya. Nah, kalau kulit sensitif ini lumayan menyiksa ya, karena benar-benar sakit rasanya, kulitnya itu merah-merah, radang, diapain juga susah, orang kadang-kadang bingung. Makanya kita cari tahu dulu, ini kenapa nih kulit kita sensitif, apa penyebabnya? Apa karena adanya iritasi dari seperti kosmetik yang mengandung bahan-bahan alkohol tinggi atau yang mengandung deterjen kan juga ada tuh, atau karena acne-nya tadi. Makanya kalau dari obat acne ya kita hentikan obat acne kita, tapi mengganti dengan yang lebih soft ya bahannya. Kemudian tanda-tandanya nih, biasanya kulit sensitif tuh merah-merah nih seperti ini ya, tampak sekali biasanya. Terus rasanya tuh panas, kemeramies ya, kalau orang Solo bilang ya, itu namanya kulitnya udah sensitif. Rasanya kering dan juga kulitnya terasa gatal. Nah, sekarang nih banyak orang yang bingung nih, dok kulit saya ini kok di beberapa bagian berminyak, tapi ada juga yang kering. Apa ya dok kulit saya? Nah, ini dia namanya combination skin. Combination skin ini, jadi dia di T-zone ya. T-zone ini biasanya berminyak. Di daerah dahi, hidung, dagu dia akan berminyak. Tapi di area bawah mata seperti ini dia kering seperti ini ya. Ini yang kering. Nah, ada juga timbul beberapa acne ya. Pori-porinya juga besar ya. Nah, dia perpaduan jenis kulit berminyak dan kulit kering. Dia akan mudah dikenali sebenarnya kalau kita melihat waktu kita habis cuci muka. Nah, dia akan beberapa tuh tempat itu akan terasa berminyak sekali ya. Nih ya. Jadi kalau kulit berminyak itu beberapa area akan terasa berminyak ya, seperti berkilau gitu ya. Kemudian yang lain di bawah mata, di area pipi akan dry atau kering. Kemudian juga nih pori-porinya gede banget nih pasti, karena dia juga berminyak juga kering. Tadi adalah penyebab pori-pori besar ya kedua itu. Nah, juga ada acne kadang-kadang di beberapa bagian ya, seperti di pipi itu akan muncul. Nah, jerawat ini biasanya kalau berhubungan kalau wanita itu sama siklus haid, dia akan jerawatnya muncul hanya saat haid, itu biasanya kulitnya kombinasi. Terus juga karena produksi minyak yang meningkat waktu aktivitas berlebihan, dia juga bisa memacu keluarnya jerawat ya. Nah, kalau misalkan nggak yakin nih, bener nggak nih itu di Belova ada nih alatnya untuk skin check ya. Jadi kita bisa tahu apa yang dilakukan dengan kulit kita nanti kalau bermasalah. Untuk home care-nya, kita harus membersihkan wajah secara rutin. Ya, kalau benar-benar kombinasi, kita bilas dengan air hangat, dikeringkan dengan handuk hanya dengan menepuk. Jangan digosok ya, karena kalau menggosok akan menyebabkan paduan sebum di kulit kita, malah akan menyebabkan facial wash bahannya basah, sedangkan kulit kita itu asam, sedangkan toner itu asam, jadi dia akan menetralkan kembali kondisi kulit kita. Pilihnya yang mengandung AHA dan BHA, tapi yang jangan konsentrasi tinggi, biasanya 2% seperti itu ya. Tapi hanya pada daerah yang berminyak aja ya. Terus jangan pakai yang alkohol juga. Kalau toner-toner yang alkohol juga nanti iritasi nih wajah kita. Kalau untuk kulit berminyak masih boleh ya, tapi kalau kombinasi sebaiknya jangan.
Juga pakailah moisturizer yang khusus untuk kulit kombinasi. Dia ada labelnya pasti oil free, terus juga non komedogenik. Nah, itu sudah 2 indikator moisturizer yang bisa digunakan untuk kombinasi skin ya. Kemudian juga perlu untuk mengoleskan sunscreen atau tabir surya. Pakai yang tidak mengandung minyak, kan ada juga, dan juga tidak rentan menyumbat pori-pori. Kalau sekarang sunscreen sudah banyak sekali macamnya, dan pasti kalau dia izinnya resmi, dia akan mencantumkan ingredient pada kemasannya ya. Kemudian melakukan eksfoliasi. Eksfoliasi ini pakai yang lembut ya. Biasanya kalau kombinasi pakainya yang BHA. Nah, terus juga jangan scrub yang butiran besar tadi ya. Kemudian bisa juga dilakukan di klinik dengan cara peeling mengandung BHA juga bisa. Kalau misalkan di rumah pakai scrub cukup 2-3 kali dalam seminggu. Nah, kemudian juga menggunakan produk skincare yang bebas minyak dan berlabel non-komedogenik. Juga bisa memakai produk perawatan kulit yang mengandung retinolike seperti bakuchiol tadi ya. Bakuchiol itu bahan alami yang dia mempunyai efek sama dengan retinol. Karena kalau retinol ini dia lebih iritasi ya, iritatif ke kulit. Jadi ditakutkan kalau dipakai pada kulit kombinasi seperti yang area kering itu akan terjadi iritasi sehingga akan terasa perih. Kemudian bisa juga nih pakai clay mask nih seperti ini. Nah, masker ini sangat bagus karena dia bisa menetralkan kondisi kulit kita yang dia dry bisa dijadikan seperti normal, kemudian yang berminyak bisa dikurangi kadar minyaknya. Kalau yang masker-masker yang lain kadang ada produk ada yang mengandung serum, itu nggak begitu bagus juga untuk kulit kombinasi. Karena serum itu kadang-kadang yang di masker ada pewanginya, ada parfum. Jadi kalau dipakai di kulit yang kering, dia akan semakin iritasi. Nah, sedangkan untuk masker-masker yang bubuk, yang konvensional, itu dia kan butirannya kecil. Kalau kita nggak pas waktu ini membuat maskernya ya, waktu blending, nanti dia butirannya akan menyumbat pori-pori yang akhirnya akan membuat jerawat. Nih ya, tadi disarankan untuk tidak memakai produk skincare yang mengandung aroma wangi-wangian, karena tadi dia akan menyebabkan iritasi ya. Juga jangan memakai yang mengandung alkohol tinggi, karena ingat kalau kulit kombinasi masih ada daerah kering di wajah kita. Dan perbanyaklah untuk minum air putih ya, supaya semua terhidrasi dengan baik. Air putih kan juga untuk mengurangi netralin tubuh kita supaya yang kotoran-kotoran juga dibuang ya. Makanya kita dianjurkan untuk minum air putih itu sehari 8 gelas ya. Nah, ini sekarang nih kulit kita kan udaranya kan panas, kayak terik gini, sebentar panas, sebentar hujan ya, mangkirin ya namanya kalau dulu ya. Jadi kondisi kulit kita nggak karu-karuan ya, panasnya juga terik banget, kalau hujan juga tahu-tahu hujan. Akhirnya apa? Kulitnya terbakar tuh. Nah, kalau seperti ini apa sih sebenarnya yang disaranin yang terbaik ya? Nah, kita harus juga memakai sunscreen sebaiknya, karena kondisi nggak karu-karuan seperti ini. Ada yang namanya SPF yang pada sunscreen, nih ya sunscreen, ada juga SPF pada sunblock. Nah, sebenarnya dua ini hampir sama prinsip kerjanya, yaitu melindungi kulit kita dari sinar matahari. Bedanya apa? Kalau sunblock, dia benar-benar dipantulkan di kulit kita. Kalau sunscreen sebagian masih terserap. Nah, sunblock itu biasanya kalau dipakai kita akan putih-putih di wajah ya. Kalau sunscreen itu dia banyak yang memilih karena dia akan menyerap, jadi benar-benar masih bisa dikasih make up. Nah, kalau dibersihkan itu sama air, kalau sunblock ini hilang total ya. Makanya kita harus mengulang. Ini biasanya dipakai kalau berenang gitu ya, atau bersepeda, pakainya sunblock ya, karena benar-benar dia memantulkan utuh. Tapi kalau misalkan sunscreen, meskipun sudah dihapus, itu masih ada yang tertinggal di kulit. Jadi ini lebih cocok seperti yang untuk harian ya ke kantor itu pakai sunscreen. Nah,
Ini macam-macam sunblock dan sunscreen yang ada di pasaran ya. Kalian teman-teman bisa memilih sendiri. Nah, sekarang kan UV kan ada UVA, UVB. Kalau A itu gampangnya aging, kalau B itu burning ya. Tergantung nanti kita lihat kulit kita. Kalau kebakar berarti kita kena UVB. Kalau kita kok tambah kusam, tambah tua tampaknya berarti kita lebih terkena ke UVA. Jadi kita sesuaikan, nanti ada tuh di sunscreen pasti ada tulisan-tulisannya ya. Nah, kalau yang terukur itu UVB ya, kalau UVA masih belum terukur, makanya kalau di sunscreen tuh ada PA++ itu karena belum bisa diukur. Nah, kita harus cari produk yang bisa calming, shooting, relaxing. Nah, sekarang kita pakai aloe vera aja yang lebih gampang. Ya, kita ambil tuh aloe vera. Ini secara konvensional, kalau nggak males ya kita home care bikin sendiri nih. Tapi kalau males di produk di drugstore udah banyak sekali ada aloe vera. Juga bisa kombinasi dengan madu, ini juga bagus karena calming. Dan juga pakai masker yang seperti clay ya sekarang yang dianjurkan. Nih tipsnya apa nih kalau kita mau milih kosmetik yang aman? Nih dari POM ini ya, kita klik namanya. Kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Semuanya harus diperhatikan dengan seksama. Nah, ini kita harus mengutamakan kualitas kalau kita mau membeli skincare ya, daripada harganya murah-murah tapi iritasi buat apa? Nanti efeknya akan lebih banyak tuh menguras kantong ya. Juga belinya di tempat yang terpercaya. Cek dulu nih kemasannya tadi, teksturnya seperti apa, aroma, warnanya kemasan itu aneh enggak ya. Juga waspada kalau ada kemasan yang enggak meyakinkan, terus aromanya menyengat, terus teksturnya seperti mengkilat, itu biasanya tidak benar ya. Skincare itu bisa mengandung merkuri juga ya. Nah, selain itu juga kita harus menerapkan healthy life dengan cara menjaga gizi, menjaga hidrasi yang cukup, berolahraga, dan juga tidur yang cukup. Nah, blue light ini kandungannya dengan tidur yang cukup, makanya kalau mau tidur jangan gadgetan ya, karena blue light itu benar-benar mempengaruhi melatonin. Dia itu zat yang hormon mempengaruhi untuk kita bisa tidur. Makanya kalau dia turun hormon melatonin itu, kita meskipun ngantuk kita nggak bisa merem karena tadi efek dari radiasi blue light tadi ya. Nah, juga perlu tuh kadang-kadang kita mengkonsumsi antioksidan ya. Antioksidan yang alami ada banyak di buah-buah yang berwarna cerah ya. Grup berries, kemudian ada di sayur-sayuran juga seperti wortel ya. Untuk apa sih antioksidan itu? Karena dia menetralkan radikal bebas, juga meningkatkan produksi kolagen, mengurangi garis halus kerutan, juga mengurangi bintik hitam dan mengurangi jerawat. Nah, tapi kalau di buah-buahan itu kita harus mengkonsumsi dalam jumlah yang banyak. Nah, sekarang banyak yang mengeluarkan antioksidan, sudah diracik sedemikian rupa sehingga kita nyaman untuk mengkonsumsi ya. Nih, kalau kita mau perawatan nih sekarang di tempat mana, di skincare, itu kapan sih waktunya yang terbaik nih? Kalau kita skin reju seperti ini, chemical peeling ya, dan juga seperti microdermabrasion itu bisa dilakukan, misalkan kita mau acara nih, seminggu lagi, itu bisa dilakukan 1 minggu sebelumnya. Karena kulit akan mengalami regenerasi dalam waktu 3 hari, kemudian dia akan membaik dan akan tercukupi regenerasi kulitnya dalam waktu 7 hari. Untuk light therapy seperti laser, kemudian IPL, ini tanpa downtime sebenarnya untuk laser yang rejuve. Jadi kita sekarang ada acara, 3 hari lagi maksud saya ada acara, sekarang udah bisa laser rejuve. Tapi kalau laser flek, dia harus 2 minggu sebelum hari H acara dilakukan, karena dia akan mengalami seperti bopeng kropeng ya. Jadi tidak nyaman kalau dalam waktu dekat kita ada acara, tapi kita habis melakukan treatment laser. Kalau IPL ini sama sekali nggak ada downtime-nya. Jadi ini bagus malahan, besok ada acara, hari ini IPL oke aja. Dan itu malah suatu terapi yang cepat, tanpa downtime, tanpa iritasi. Nah, ini kalau advance seperti botox ya, botulinum toxin ya, kalau botox itu merek ya. Itu dilakukan kalau botulinum toxin bonta ya, injeksi bonta itu biasanya dilakukan 14 hari sebelumnya.
karena dia baru akan efektif tuh 14 hari ya. Kemudian untuk thread lift itu kita sebulan sebelumnya, jangan terlalu mepet karena dia akan terjadi luka, perdarahan, lebam dalam 3 hari, tidak nyaman juga. Kemudian dia akan liftingnya itu baru akan terjadi pada hari ke-10 dan dia akan terus mengalami rekolagenisasi sampai 3 bulan. Thread ini juga macam-macam, ada juga yang simple itu cuman benangnya cuma 1, dia akan menghilang 3 bulan itu ya. Kalau yang sudah tebal-tebal itu bisa 6 bulan sampai 2 tahun. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih semua sudah menyimak. Selanjutnya saya kembalikan kepada host Bapak William. Oke. Wah, baik. Terima kasih, Dr. Andika. Presentasinya luar biasa sekali. Sudah ada beberapa cukup menjawab pertanyaan kita dan keingintahuan kita tentang kesehatan kulit ya dan tipe-tipe kulit. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh di chat di kolom komentar. Nanti akan kami pilih pertanyaannya untuk saya bacakan. Dan juga bagi yang ingin bertanya secara langsung juga nanti akan kami berikan kesempatan ya. Baik. Ini ada pertanyaan yang masuk nih, Dok, terkait dengan bagaimana sih cara mengatasi kulit kering ya dan mengelupas begitu. Silakan, Dok. Oke, untuk kulit kering dan kulit yang mengelupas kita sebenarnya wajib memakai namanya moisturizer atau pelembab wajah. Juga harus dipakaikan sunscreen, tabir surya, dan juga kulit kering itu biasanya pakainya zat-zat yang mengandung aloe vera, ceramide, kemudian hyaluronic acid, ya biasanya yang dipakai itu. Kemudian juga kita harus rutin nih eksfoliasi kulit, misalkan seminggu 1 kali, tapi memakai scrub yang berbahan ringan, tidak iritasi, butirannya kecil, ya. Dan juga harus banyak minum air putih supaya hidrasi di kulit kita tercukupi. Kalau misalkan perawatan di skincare biasanya akan dilakukan seperti laser, ya laser itu juga bisa dia memancing tumbuhnya kolagen yang baru. Jadi kan kalau kolagen itu seperti penopang di kulit kita, dia akan menarik air ya, dia akan membuat kulit kita semakin naik teksturnya dan juga tampak lebih lembab. Begitu Pak Willy. Terima kasih. Oke, selanjutnya Pak, ada pertanyaan lagi? Ya, di pertanyaan berikutnya, Dok. Ya, pertanyaan berikutnya ini dari Anindya ya. Jadi sekarang itu banyak sekali produk untuk eksfoliasi kulit gitu. Nah, sebenarnya seberapa penting sih eksfoliasi ini dan sebaiknya kapan kita melakukan eksfoliasi? Oke, terima kasih ya Dokter Anin nih kayaknya teman saya nih. Kalau kita eksfoliasi itu penting ya karena kulit mati, kulit kusam itu harus dibuat normal lagi. Kalau kulit mati harus dibersihkan supaya tidak menyumbat pori yang menyebabkan jerawat. Kapan sih pakainya? Sebaiknya seminggu 2 kali boleh kalau kita di rumah ya. Jadi memakai scrub tadi yang berbahan halus. Tapi kalau kita ke klinik itu biasanya dilakukan bisa 2 minggu sekali untuk yang jenis peeling ringan. Kalau yang untuk deep peeling yang dilakukan sebulan sekali atau sampai 3 bulan sekali itu juga ada. Tergantung nih peeling kita tuh untuk kondisi kulit seperti apa. Kalau mau hanya seger, mau bersih itu biasanya yang ringan seperti AHA ya, seperti BHA untuk jerawat. Tapi kalau untuk seperti TCA itu untuk eksfoliasi untuk kulit-kulit dengan skar, dia harus dilakukan sebulan itu yang untuk konsentrasi rendah, kemudian yang untuk konsentrasi sudah 20% itu dilakukan 3 bulan sekali. Jadi mengikuti
dari regenerasi kulit normal gitu ya. Nah, dan juga kalau kita melakukan eksfoliasi seperti peeling, dia regenerasi kulit akan mengalami percepatan. Kalau kita normal biasanya 28 hari itu akan terjadi pergantian sel kulit mati ya. Itu kalau nggak dilakukan apapun. Tapi kalau dengan eksfoliasi dia akan lebih cepat, bisa 20 hari, bahkan juga ada yang 14 hari untuk peeling-peeling yang dengan kombinasi macam-macam seperti ada bifasic peeling sekarang itu malah bisa lebih cepat seperti 10 hari juga. Begitu, terima kasih Pak Willy. Terima kasih Dokter Andika. Ini ada pertanyaan juga nih dari Ibu Intan Badriah ya. Terima kasih Dokter Vika atas ilmunya terkait kulit adalah cerminan apa yang ada di dalam tubuh kita. Apakah boleh kita hanya mengandalkan suplemen atau makanan sehari-hari dan tidak menggunakan produk skincare gitu? Karena saya itu kurang telaten dengan skincare, apalagi yang bertahap-tahap. Paling saya hanya pakai facial wash dan sunscreen, gitu dok. Jadi hanya mengandalkan makanan dan tidak pakai skincare. Jadi itu tadi dari pertanyaan dokter. Kami teman saya, ini sahabat saya juga. Nah, kalau Dokter Intan, jadi kalau kita merawat kulit itu sebenarnya investasi ya, investasi jangka panjang loh. Karena kalau misalkan hanya kita mengkonsumsi makanan pun sekarang kan juga ada banyak tercemar ya sebenarnya. Kecuali kalau kita benar-benar menjaga kita yang seperti orang-orang dengan strict diet itu seperti makannya hanya sayuran dan sayurannya benar-benar yang nggak diolah itu kan banyak juga, itu pun belum cukup sebenarnya untuk membuat kulit kita, badan kita menjadi sehat. Karena tadi kulit itu kan areanya terluas nih di tubuh, jadi kita perlu melindungi kulit kita dari paparan sinar UV yang harus memang ditutup ya, karena UV itu merusak kulit, bisa membuat parahnya nih bisa terjadi kanker kulit. Kalau sudah kanker itu kan kita bisa terkena sampai dalam juga, jadi nggak hanya kulit yang terkena tapi bisa menggerogoti sampai dalam. Jadi tetap skincare itu penting. Kalau misalkan sampai kita nggak sempet nih, itu diakalin. Misalkan waktu kita memakai moisturizer itu taruh di kamar mandi deh, taruh di kamar mandi, kita habis mandi. Jadi habis mandi itu jangan dikeringin sampai kering banget, itu juga nggak boleh ya. Dijaga kelembapannya, terus pakaikan moisturizer. Jadi biar dia terjaga kelembapannya. Kemudian kalau sunscreen itu sebenarnya wajib banget, meskipun di rumah, karena tadi ada blue light ya, yang sekarang pasti semua orang terkena. Ada juga UV itu di mana-mana sudah tembus kaca, sudah tembus dinding katanya bahkan, tapi belum bisa diukur. Nah, makanya skincare yang ada SPF itu ada PA++. Nah, itu dia bisa untuk mencegah terkena sinar UVA ya khususnya. Kan ada UVA, UVB, UVC. Nah, juga kalau misalkan terlalu terpapar sama dari radikal bebas itu juga bikin kulit aging ya. Radikal bebas tuh nggak hanya dari UV ya, jadi ada kotoran polusi itu kalau juga nempel di kulit kita lama-lama akan menjadi seperti inflamasi peradangan pada kulit. Nah itu juga nanti lama-lama kalau kulit nggak sehat pasti tubuhnya nggak sehat itu ya. Jadi kita lebih baik berinvestasi, rubah pola hidup supaya nanti kita bisa long living ya, seperti orang-orang Jepang, seperti orang-orang Belanda ya. Orang Belanda tuh katanya terlama umurnya ada di sebuah desa ya. Itu. Jadi memang harus dari luar dan dari dalam. Gitu ya Dokter Intan. Oke, monggo. Terima kasih dok. Nah ini nampaknya ada yang ingin bertanya secara langsung dok, secara live. Bagi yang ingin bertanya secara live, mungkin bisa dinyalakan kameranya. Ini di kolom chat ada masuk dari Ibu Evi Astari ya. Silakan bisa menyalakan kamera jika ingin bertanya secara langsung.
Oke. Ya, bisa kok. Oke. Ya, silahkan di-unmute Ibu Evi Astari. Mungkin bisa di-unmute dulu, Ibu, sebelum bertanya, silakan. Ya, Mohon maaf, apakah saya terdengar? ya terdengar. Silakan, bisa langsung pertanyaan. Maaf, apakah suara terdengar? Terdengar Mbak Evi? Oh. Dokter, untuk hyaluronic acid itu kan efeknya paling cepat ya dok ya. Yang saya tanyakan untuk efeknya luruhnya dok, apakah sifatnya cepat balik atau gimana ya dok? Karena saat ini juga saya pakai sediaan hyaluronic acid, tapi sepertinya kok efeknya juga kurang gitu ya dok ya. Memang diperlu kombinasi khusus gitu dok. Dok, pertanyaan saya, terima kasih. Ibu, mungkin tadi pertanyaannya agak sedikit terputus-putus. Apakah bisa ke poin-poinnya, Bu? Mungkin bisa diulangi sedikit poin-poinnya. Mbak Evi tadi tanya produk HA ya, produk HA manfaatnya, bener nggak ya? Oke, saya jelasin aja ya. HA, hyaluronic acid itu dia humektan sebenarnya. Dia di tubuh sebenarnya ada secara normal ya. Produk HA bisa ditemukan di macam-macam seperti facial wash, juga di moisturizer. Moisturizer itu macam-macam, Mbak. Jadi ada krim, ada serum, ada yang bentuknya gel. Itu semua sebetulnya moisturizer, tapi dia bentuknya macam-macam ya. Nah, itu kalau produk HA dia akan mengunci kelembapan kulit ya. Jadi dia akan menarik kelembapan air dari udara dan dia akan dibawa ke lapisan kulit teratas. Makanya itu bisa untuk menghidrasi kulit kita. Kalau misalkan kurang, biasanya kan kulit kita itu masalahnya nggak hanya satu ya. Keadaan kulit itu kan beragam. Jadi nggak bisa tuh memakai hanya satu produk yang mengandung satu bahan. Itu juga sebenarnya jarang sih ya Mbak ya. Sekarang produk-produk itu sebenarnya sudah kombinasi. Kalau misalkan yang tunggal itu sebenarnya malah seperti advanced treatment, seperti filler itu kan mengandung HA. Itu benar-benar HA molekulnya sudah diukur supaya dia bisa mempunyai efek rehidrasi ke kulit. Nah, kalau HA yang ada di facial wash, HA yang ada di krim, moisturizer itu biasanya dia konsentrasinya rendah gitu loh. Mungkin juga kalau nggak pas di kulit kita malah menyebabkan tambah berminyak juga bisa. Nah, tergantung nih Mbak Evi jenis kulitnya apa. Nah, nanti kalau misalkan bingung, monggo nanti datang ke sini, nanti kita cek, kita cari tahu apa yang terjadi sama kulitnya Mbak Evi. Semoga menjawab ya Mbak pertanyaan Mbak Evi. Terima kasih. Makasih, dokter. Ya, ini ada banyak sekali pertanyaan ini sampai saya agak kebingungan untuk memilih ya, dok. Jadi di sini ada pertanyaan dari Mbak Kristinawati Ayuragil. Tanya dokter, untuk perawatan ibu hamil itu perawatan yang seperti apa sih dok? Karena saya ini sedang hamil tapi masih takut untuk melakukan perawatan kulit supaya tetap sehat. Ada nggak sih perawatan yang untuk ibu hamil dok, untuk perawatan kulit ya? Oke, wah lagi hamil nih. Selamat ya. Oke, sebentar. Nah, kalau lagi hamil, pakai produk yang alami aja ya. Kalau ada yang namanya kaviar, itu juga bagus. Ada kalau lagi jerawat, itu pakainya Royal Jelly. Jangan pakai yang mengandung, meskipun beberapa sudah meng-ACC untuk menggunakan jenis AHA BHA untuk ibu hamil, tapi biasanya kalau dari dokter kandungan tidak membolehkan. Jadi pakai yang alami,
Kemudian untuk aloe vera boleh ya. Kemudian ada yang sekarang ada honey, bahannya madu itu juga boleh. Kemudian ada ceramide itu boleh juga. Nah, sekarang tergantung Mbak Christine tadi apa keluhannya kulit. Biasanya kalau orang hamil tuh ada yang kering banget ya. Itu nanti bisa pakai yang ceramide, bisa pakai yang HA, aloe vera, dan bisa dipakai sering-sering juga. Kemudian ada juga yang berjerawat. Kalau berjerawat itu kan hormon sebenarnya. Pakai yang royal jelly tadi, pakai seperti kalau misalkan di rumah itu pakai madu, madunya kalian kasih air sedikit, kemudian dipanasin sampai anget-anget gitu, ditempelin tuh di akne, itu nanti lumayan mengurangi peradangan. Juga bisa sekarang pakai oatmeal ya. Kalau oatmeal dikasih air, kita maskerkan, itu juga bisa mengurangi peradangan akibat akne. Ini untuk yang ibu hamil dengan jerawat ya. Kalau untuk perawatan di skincare, pakai yang misalkan massage itu boleh. Kemudian pakai yang tidak menyakiti. Misalkan ada orang yang sensitif dilakukan dermabrasi aja dia nyeri, itu nggak boleh. Jadi kalau dia oke aja nih dermabrasi boleh, karena dermabrasi itu salah satu perawatan yang tujuannya untuk eksfoliasi sel kulit mati. Kalau peeling itu ada yang bahannya clay seperti kayak pasta, jadi dia tidak meresap ke kulit terlalu dalam. Kalau kulit berjerawat pada kondisi hamil dipakaikan yang cairan seperti AHA BHA bentuk cair, ditakutkan dia masih akan tertinggal efeknya di kulit kita. Tapi kalau pasta dia bisa dihapus dan tidak meninggalkan sisa ya di kulit kita. Kemudian untuk terapi yang advance itu nggak boleh, seperti laser, kemudian RF radiofrekuensi itu nggak boleh karena ada radiasi semua. Gitu ya Mbak, terima kasih. Baik, Bu Dokter. Ini banyak sekali pertanyaan dan waktu kita semakin tipis. Kita 2 lagi pertanyaan ya, Bu Dokter ya. Oh iya, ini di sini ada pertanyaan bagaimana penggunaan AHA dan BHA dan apabila bersama dengan vitamin C itu akan seperti apa efeknya, Bu Dokter? Nah, ini ada ya yang satu skincare itu produk itu mengkombinasikan begitu banyak zat seperti AHA, BHA, vitamin C. Tapi ada penelitian juga yang bilang kalau sebetulnya itu malah mengganggu efektivitas dari vitamin C. Jadi sebaiknya kalau memang menginginkan produk yang mengandung 3 zat tersebut, belilah secara terpisah. Satu produk mengandung AHA dan BHA, dan satu produk mengandung vitamin C. Karena zat tersebut itu semuanya zat aktif, dan vitamin C itu akan terganggu teroksidasi sebenarnya kalau kena asam AHA BHA. Jadi nggak baik kalau beli satu produk yang isinya 3 zat tersebut sekaligus. Dan juga bisa diakali dengan cara pemakaian, misalkan pagi kita memakai produk yang mengandung vitamin C, kemudian malam kita memakai AHA atau BHA, itu juga bisa, bahkan lebih baik ya, karena 3 zat tersebut sebetulnya baik sekali untuk kulit, tapi kalau dibarengkan dalam satu produk itu nggak ada efektivitasnya yang lebih daripada kita memakainya dengan 2 produk yang terpisah. Begitu ya, terima kasih. Baik, Bu Dokter. Ini ada pertanyaan kaitannya dengan perawatan nih dari Ibu Nini Herawati. Nah, Ibu Nini ini bertanya, mohon info untuk perawatan laser flek. Apakah setelah perawatan laser itu ada kemungkinan fleknya timbul kembali, Bu Dokter? Oke, flek pada wajah itu kan penyebabnya macam-macam. Ada hormonal, ada juga karena sinar UV, ada juga karena efek terapi obat-obatan ya. Jadi kalau flek itu kadang-kadang memang tidak bisa hilang tuntas. Seperti ini, ibaratnya kalau kita minum es,
Saya misalkan kalau minum es jadi batuk, tapi teman saya enggak. Nah, itu jadi kita kayak ada defek suatu cacat di area tubuh kita masing-masing ya. Jadi kita kena paparan apa jadi apa. Nah, itu padahal kalau flek biasanya kan lebih ke UV ya. Lebih ke UV tidak bisa dihindarkan. Makanya kalau terapi seperti laser itu juga harus sabar ya, biasanya sampai 6 bulan karena kan memang lapisan kulit kita di epidermis aja ada 5 lapis. 5 lapis kulit itu setiap lapis akan regenerasi setiap 30 hari sekali. Makanya kan minimal 6 bulan untuk bisa benar-benar bersih. Nah, flek kadang-kadang juga dalam banget ya. Itu lebih lama 6 bulan. Cuman memang harus diterapi. Kalau enggak lama-lama memang semakin lebar ya biasanya. Terapinya selain laser bisa juga dilakukan meso. Meso itu seperti disuntikkan, dimasukkan obat untuk masuk ke area mesodermis, area kulit bagian mesoderm ya. Nah, zatnya yang bisa dipakai seperti yang sekarang lagi tranexamic acid itu. Kemudian juga ada arbutin, itu bisa langsung disuntikkan di area flek. Kalau laser juga macam-macam. Biasanya yang ditembak area permukaan. Kalau di permukaan biasanya dia akan gosong-gosong dulu ya. Jadi kayak ada koreng, ada luka, nanti dia akan mengelupas 3 hari sampai 5 hari. Kemudian ada juga yang ditembakkan di area yang dalam. Kalau di bagian kulit yang dalam biasanya merah-merah. Nah, itu semuanya memang efek dari treatment laser untuk melasma. Begitu ya Mbak Nini. Terima kasih Mbak Nini. Baik, Bu Dokter. Wah, ini pertanyaan masih terus berjalan, tapi kita sudah habis ini waktunya, jadi terpaksa sekali harus kita cukupkan. Mungkin sebelum kita mengakhiri, dan saya ingin ini dulu Dok, apakah ada closing statement untuk mengakhiri sesi ini Dok? Silahkan. Baik, dari saya, marilah kita semua menjaga tubuh kita berinvestasi terhadap kulit kita, supaya manfaat ke depannya kita bisa raih ya. Jadi tidak ada kata terlambat sebetulnya, tapi kalau sampai terlambat Anda akan menyesal sendirinya. Seperti itu ya kata Syahrini ya katanya. Terima kasih ya Pak Willy ya. Terima kasih sekali Bu Dokter. Sesinya sangat luar biasa, bermanfaat bagi kita. Mungkin sedikit wrap up dari sesi kita pada siang kali ini atau pada sore kali ini. Jadi tadi sudah dibahas berbagai macam jenis-jenis kulit seseorang, lalu bagaimana treatmentnya, entah itu treatment menggunakan perawatan-perawatan skincare maupun secara alami, tadi juga sudah dibahas oleh Bu Dokter. Kemudian kita juga tadi sudah dijawab berbagai pertanyaan-pertanyaan yang sehari-hari mungkin dirasakan oleh tidak hanya dari si penanya ya, mungkin juga dari Bapak Ibu yang lain juga merasakan hal yang sama, dan kami berharap itu bisa menjawab rasa ingin tahu dan penasaran bagaimana cara merawat kulit yang lebih baik seperti itu. Nah, adapun pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, nanti akan dibukakan sesi konsultasi gratis ya Dok ya, bagi yang ingin langsung datang ke Belova. Nanti kita juga ini akan jawab via IG ya. Nanti ini akan masuk semua di story Belova. Nanti akan dijawab di situ semua ya. Karena terima kasih kalian sudah menyempatkan waktu kalian untuk bergabung bersama kami. Jadi IG saya ya. Baik, terima kasih Bu Dokter. Nah, sampailah kita di penghujung sesi. Sebelum kita mengakhiri sesi ini ada request untuk foto bersama ya. Mohon Bapak Ibu bisa siap-siap menyalakan kamera ini untuk kita bisa foto bersama. Ya, ya mungkin sekitar 1 menit saja untuk foto. Ya, silakan Bapak Ibu boleh dinyalakan kameranya. Ya, kita ambil pose terbaiknya. Ini nanti kita akan post para peserta yang hadir di Instagram kita ya. Oke. Ya, baik.
Oke, ya silakan. Bagi yang belum menyalakan kamera, mohon untuk dinyalakan kameranya terlebih dahulu. Ya, mari. Oke. Ya, silakan ambil pose. Wah, ini masih menyiapkan pose terbaik ini ya. Oke. Baik, saya ambil aba-aba ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya. Ini boleh gaya bebas nih ya. Boleh gaya bebas, boleh. Oke, silahkan. Yuk, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas sesi kali ini sudah berjalan dan atas keikutsertaannya yang luar biasa. Nah, ini ada pengumuman bagi Bapak Ibu tadi yang sudah bertanya. Tadi belum ada bapak-bapak ya, ibu-ibu semua ya, atau mbak-mbak semua tadi yang bertanya, akan mendapatkan giveaway nih dari Belova berupa ada nanti yang mendapatkan free product, ada juga voucher diskon untuk treatment di Belova dan juga ada voucher diskon produk di Belova. Nanti kepada seluruh penanya tadi sudah dicatat oleh panitia dan dari pihak admin Belova. Nanti kita akan menghubungi ya. Mohon dipastikan nomor kontaknya yang mendaftar aktif. Segera setelah sesi ini akan dihubungi. Lalu pengumuman juga dari panitia bagi yang mendaftar VIP akan mendapatkan produk dari Belova, dan untuk produknya ini nanti akan diberitahu secara langsung oleh admin bagaimana proses pengambilannya, apakah akan datang langsung ke klinik Belova atau dikirimkan, nanti akan diinfokan oleh admin kita. Ya, demikian sesi kita pada hari ini, dan jangan lupa untuk mengisi absensi dan feedback ya dengan buka browsernya, lalu klik bit.ly/absensi Belova. Nah, seperti yang ada di kolom chat, ini saya akan coba share screen juga bagaimana link untuk absensi dan memberikan feedback. Ya, seperti yang ada di layar share screen, di situ sudah kita taruh. Silakan Bapak Ibu untuk membuka di browsernya bit.ly/absensi Belova. Nah, nanti di situ akan ada keluar absennya karena sesi kita hari ini akan mendapatkan e-sertifikat yang akan kita kirimkan sesuai dengan absensi yang sudah dilakukan. Begitu pula dengan free product yang akan didapatkan oleh peserta VIP juga akan kita berikan setelah link absensi terisi dan juga feedback form-nya. Baik, ya demikian sesi kita pada hari ini. Terima kasih atas keikutsertaannya semua. Semoga kita sehat selalu dan memiliki kulit yang lebih sehat, hidup yang lebih sehat, dan kita semua bisa bersinar di hari Lebaran nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.